Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal 2 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, merenungkannya, terlebih yang melakukannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Annyeonghaseyo. Hamsahamnida. Saya hanya tahu dua aja kata bahasa Korea ya. Shalom. Saya lagi shalom. Apa kabar semua? Baik. Saya harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Ya, pertama-tama saya mengucapkan bersyukur sekali kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan. Saya bisa pelayanan firman di gereja Korea ini. Ya, terkhusus untuk Muksanim. Terima kasih atas kesempatannya dan juga untuk seluruh majelis gereja dan jemaat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ya, karena ini adalah pertama kali saya menyampaikan firman Bapak Ibu Saudara, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu ya. J. Irmen Madenarawati Imnida, Bali Saram Imnida, Yerebun Manasobang Gab Simnida. Annyeonghaseyo. Saya asli Bali Bapak Ibu, saya asli Bali, saya lahir di Buleleng. Ya, tepatnya saya di hutan. Tapi walaupun di hutan, tetapi saya bukan orang hutan ya, saya orang kota sedikit ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu di panti asuhan tahun 99. Saya sangat bersyukur karena mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Saya mengalami kerasukan selama 3 bulan. Saya dicengkram oleh roh nenek moyang ataupun leluhur yang sangat sayang kepada saya. 3 bulan lamanya saya mengalami kerasukan Bapak Ibu dan saya guling-guling begini ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, saya mengalami pelepasan dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara langsung. Saya melihat wajahnya, kemudian dia memegang kepala saya dan dia berkata, kamu anakku. Jadi saya mengucap syukur karena perjumpaan itu Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Akhirnya saya dibaptis tahun 99 oleh Bishop Wayan Mastre. Saya dibaptis 99, kemudian saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena saya menjadi orang Kristen, kemudian saya mengalami pergumulan karena mengalami penolakan dari keluarga dan orang tua. 7 tahun saya tanpa orang tua Bapak Saudara. Saya tinggal di panti asuhan, tapi saya bersyukur hubungan sekarang sudah baik dengan orang tua Bapak Ibu. Saya sudah berkeluarga Bapak Ibu, saya punya 3 anak, 2 putra, 1 putri. Satu sudah SMA kelas 1, yang kedua kelas 2 SMP, dan yang ketiga kelas 6 SD. Sekarang saya bertugas di Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dan saya adalah seorang pendeta di Gereja Kristen Protestan di Bali. Senang sekali saya bisa berjumpa dan saya diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di Gereja Korea ini, terkhusus untuk anak-anak Christian Group. Christian Group, shalom. Ya, terima kasih karena saya sudah boleh bersama-sama dengan Gereja Korea ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali kepada firman pada kesempatan ini, yaitu marilah kita pergi ke Betlehem. Ya, marilah kita pergi ke Betlehem. Ini adalah tema Bapak Ibu Saudara yang diberikan oleh Konferensi Wali Gereja KWI dan juga Persekutuan Gereja se-Indonesia. Jadi ini adalah tema nasional kita. Marilah kita pergi ke Betlehem. Kenapa kita pergi ke Betlehem, Bapak Saudara? Why? Why go to Bethlehem? Ya, why not go to Korea or Iran? Why? Kenapa pergi ke Bethlehem? Ya. Firman ini Bapak Saudara diperkatakan oleh para gembala ya, setelah mereka mendengar tentang berita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem. Mereka berkata kepada satu dengan yang lain, marilah kita segera pergi ke Bethlehem. Yang pertama Bapak Saudara, kenapa kita harus pergi ke Bethlehem? Karena Bethlehem itu artinya rumah roti
Ya, rumah roti itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Bethlehem, Bet itu artinya rumah, ya. Lehem itu artinya roti. Jadi secara harfiah Bethlehem itu rumah roti. Dan dalam Alkitab berbicara tentang Bethlehem itu ada dua. Bethlehem di Zebulon dan Bethlehem di Efrata. Ya, Bethlehem di Efrata ini berbicara tentang Bethlehem Yehuda, kota Daud, tempat kelahiran Mesias, juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat, Injil Lukas 2 ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi Bethlehem ini adalah benar-benar sudah dinubuatkan akan kelahiran Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah Daud juga lahir. Kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 mengatakan Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki dan pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Artinya bahwa kota Bethlehem ini saudara ada tempat kelahiran Daud dan di situ pun Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Jadi jelas bahwa ketika berbicara tentang Bethlehem, Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Mesias. Ya, bahkan dikatakan saudara di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu, ini adalah sebuah jaminan Tuhan yang luar biasa. Akulah roti hidup. Kalau kita makan roti Bapak Saudara sekarang makan terlapar lagi. Kalau kita minum sekarang lagi kita haus. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata akulah roti hidup. Artinya Tuhan Yesus memberikan jaminan makanan sekarang, makanan jasmani dan juga makanan rohani. Makanan yang sekarang, tidak hanya sekarang tapi untuk selama-lamanya bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus jaminan kehidupan kita Saudara. Dia sanggup memuaskan hidup kita. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang dikatakan disebut saudara bukan hidup yang nafas sekarang ini. Bukan bios tetapi zoe, hidup untuk kekekalan. Hidup setelah kematian ini kemana jelas. Mungkin di dunia ini Bapak Ibu banyak orang yang kaya. Banyak orang hidupnya berkelimpahan. Hidupnya enak-enak. Sepertinya tidak ada masalah Saudara. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu dalam hatinya. Ada sesuatu yang kosong. Ada sesuatu yang semu. Ada kehilangan dalam dirinya. Yang tidak dapat diisi oleh apapun. Dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin berkelimpahan tapi tidak mengalami damai sejahtera. Mungkin berkelimpahan tapi tidak mengalami sukacita. Mungkin berkelimpahan banyak harta, banyak kekayaannya. Tetapi dia merasa alone, sendirian. Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Dia sanggup memuaskan tubuh, jiwa, roh kita Saudara. Oleh sebab itu datanglah kepada Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus pergi ke Bethlehem? Why? Ya. Why go to Bethlehem? Kenapa? Yang kedua, perhatikan Injil Lukas pasal 2 ayat 11 firman Tuhan mengatakan. Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang pertama dikatakan apa saudara? Dia adalah juru selamat. Alexander Agung menyelamatkan Yunani dari Media Persia.
Kaisar Agustus menyelamatkan Roma, membawa Roma kepada kesejahteraan. Tetapi Tuhan Yesus adalah penyelamat yang sempurna, saudara. Dalam bahasa Yunani, kata juru selamat itu memakai kata soter. Soter itulah pribadi, seseorang. Artinya dia adalah seseorang, dia adalah pribadi yang mau menyelamatkan. Bukan sekedar menyelamatkan, saudara, tolong bukan. Tetapi menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, saudara. Dia tidak hanya mengampuni dosa, dia juga mendamaikan manusia dengan Allah. Tapi dia juga yang memberikan hidup yang kekal bagi orang percaya. Juru selamat, saudara. Kemudian yang kedua dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus ya, nomor 2 Kristus. Nah, Kristus dalam bahasa Ibrani itu artinya Mesaya, Mesias. Dalam bahasa Yunani itu Kristos. Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi itu biasanya dituangi minyak di kepalanya nih ya, dikasih minyak. Dan pengurapan ibu saudara dalam kalangan bangsa Israel biasanya orang yang diurapi itu biasanya dia akan diberikan jabatan. Ya, contohnya Raja Daud. Ya, Raja Daud dan juga Raja Saul. Ya, dia diurapi menjadi raja, dituangi minyak dari kepalanya. Ya, artinya apa, saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus dia adalah Kristus yang diurapi, dia diberikan jabatan. Dia sebagai apa? Dia ada raja, saudara. Raja, dia ada segala raja, Bapak Ibu. Raja itu apa tugasnya? Raja itu membebaskan, raja itu memerintah, dia punya kuasa. Dan sebab itu Yesus Kristus adalah raja. Dia yang sanggup membebaskan manusia dari hukuman dosa. Ya. Dan sebab itu Bapak sudah jadikan dia raja dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan Tuhan di kota Daud. Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata Tuhan di sini dalam bahasa Yunani itu kurios. Kurios itu artinya tuan atau majikan. Dalam bahasa Inggris itu lord. Lord itu Bapak itu adalah sebuah gelar, ya. Gelar kurios. Dia adalah penguasa, dia pemilik tanah, dia adalah pribadi yang berkuasa. Ya, artinya begini, saudara. Dia pemilik. Kurios itu pemilik yang punya, tuan. Jadi artinya Bapak saudara bahwa ketika Tuhan Yesus dikatakan dia lahir, dia adalah Tuhan. Artinya saudara, dia adalah Allah, pemilik kehidupan ini. Dia pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang jauh, dia Allah yang transendan. Tapi dia mau tinggal, dia Allah yang mau imanen, yang mau berinteraksi dengan manusia. Dengan saya dan saudara, bahkan dia mau tinggal di hati kita, saudara. Dia tidak hanya lahir, tetapi dia mau tinggal di hati kita. Dia pemilik kehidupan kita, saudara. Artinya bahwa dia adalah yang memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita miliki sekarang ini? Ya, apa yang Bapak Ibu miliki sekarang? Tubuh yang ganteng, tubuh yang cantik, banyak hal, ya. Yang kita miliki semua adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita sampai menyombongkan diri atau memegahkan diri, karena semua adalah milik Tuhan, saudara. Oleh sebab itu jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita, ya. Make Jesus everything, ya, dan make him to most important in our life, ya. The most important in our life, ya. Jesus is the most important in our life. Be humble, ya. Jangan sampai kita memegahkan diri, karena semuanya adalah milik Tuhan. Itu yang nomor 2, saudara. Jelas. Yang nomor 3. Mengapa kita pergi ke Bethlehem, Bapak Ibu? Mengapa kita pergi ke Bethlehem? Karena di Bethlehem inilah Sang Kasih itu lahir, Bapak Ibu, saudara. Sang Kasih itu lahir. Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus lahir, 700 tahun sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika, ya. 700 tahun sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika, dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali ke orang Israel. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak saudara, ini adalah sang kasih. Allah begitu mengasihi dunia ini, Bapak saudara. Kenapa mengasihi Bapak Ibu? Karena manusia dalam hukuman dosa, manusia dalam kutukan dosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Allah yang besar, Allah yang penuh kasih datang ke dalam dunia ini karena dia mengasihi kita, saudara. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Itu jelas Bapak Ibu dikatakan di dalam Injil kitab 1 Yohanes. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya supaya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Menyelamatkan kita dari hukuman kekal, saudara. Kita yang seharusnya dalam kematian yang kekal, dalam neraka selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Amin, Bapak saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Siapa saja Tuhan datang bagi orang kaya, miskin, tua, muda, hitam, putih, lurus, keriting, kurus, gemuk, di kota, di lembah, di desa, dimanapun, di Korea, di Papua, di seluruh dunia ini. Tuhan datang kepada semua orang. Ini firman kepada gembala-gembala Bapak Saudara. Ya, kenapa kepada gembala-gembala? Gembala-gembala itu adalah orang yang pertama mendengar kabar berita Yesus lahir, Bapak Saudara. Kenapa Tuhan memilih gembala-gembala? Karena gembala-gembala ini Bapak Saudara menggambarkan orang miskin, menggambarkan orang yang sederhana, yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak dipedulikan. Dan gembala-gembala ini adalah orang-orang yang siap untuk memberitakan kabar baik. Perhatikan di situ ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Para gembala-gembala itu melihat, kemudian dia menjumpai, kemudian dia memberitakan, dan mereka memuliakan Allah dan mereka bersorak-sorai. Ya. Mereka memuji dan memuliakan Allah, itu di ayat yang ke-20. Bapak Ibu sudah bisa baca. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka bersuka cita, saudara. Tuhan datang membawa pengharapan. Bapak Ibu, dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu 400 tahun ya. Kurang lebih 400 tahun itu namanya period of the dark age ya. Period of the dark age. Dari perjanjian lama perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, di situ merupakan periode intertestamental. Artinya bahwa di situ tidak ada firman ya. Sepertinya Tuhan berdiam, tidak ada wahyu yang tercatat dalam Alkitab. Dan ini Bapak Saudara, periode ini merupakan latar belakang yang penting. Bagaimana manusia itu sungguh-sungguh membutuhkan kelahiran Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dinantikan. Mereka dalam dosa, mereka dalam kegelapan. Tuhan Yesus, dia datang mengalahkan kegelapan dan memberikan hidup yang berpengharapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masih dalam suasana Natal. Kita juga akan mempersiapkan diri menyongsong tahun baru 2025. Apapun keadaan kita Bapak Saudara saat ini, mungkin di antara kita ada yang berbeban berat. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Tuhan mau memenuhi hati kita, Tuhan mau mengisi hati kita, Tuhan mau memuaskan jiwa kita. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, jangan kita menjadi sombong. Tapi jadikan Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya prioritas. Segala-galanya dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir Bapak Saudara, Tuhan datang kepada semua orang. Mari kita pun Bapak Saudara terus bersaksi. Terus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Jangan pernah membeda-bedakan siapapun yang ada di sekitar kita.
Akhirnya Bapak Saudara, di akhir firman ini saya menyampaikan selamat hari Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas and Happy New Year. Baik Bapak Ibu, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu bekerja dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, Engkau adalah roti hidup. Engkau sanggup memuaskan kehidupan kami. Dan Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat. Raja dan segala raja yang telah membebaskan kami dari segala hukuman dosa. Dan Engkau datang adalah kasih, mengasihi semua orang. Dan memberikan pengharapan yang baru. Ya Tuhan, siapapun kami, apapun keadaan kami ya Tuhan. Jika di antara kami ada yang bergumul tentang dosa. Jika di antara kami Tuhan ada yang merasa sendirian. Bergumul dalam hubungan, relasi. Bergumul akan pekerjaan, bergumul akan teman hidup. Bergumul akan masa depan, bergumul akan sakit penyakit. Tuhan hadir, Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Dan juga ya Tuhan, biarlah kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami terus untuk boleh memberitakan kasih Kristus. Memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada semua orang. Mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhanlah syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.